Kadang aku mikir begini, Pak. Kalau waktu bisa diputar ulang, aku cuma mau satu hal. Pulang lebih cepat, duduk di sebelah suamiku dan bilang pelan, "Terima kasih sudah tetap di sini." Tapi malam itu, malam ketika aku pikir dia selingkuh dan akan ninggalin aku. Justru malam yang bikin aku sadar, siapa sebenarnya yang gak bisa membahagiakan siapa. Dan akhirnya, suamiku. Halo sahabat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita yang seru dan menarik, kali ini saya punya permintaan kecil. Ingat, jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Saya doakan kalian sehat selalu, banyak rezeki, dan hutangnya lunas. Amin. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, yang sudah klik subscribe, saya doakan hutangnya lunas, amin. Nama aku Nisa, umur 32 tahun. Dan ini cerita tentang bagaimana aku, seorang istri yang terlalu sibuk kerja, pelan-pelan kehilangan suaminya, bukan karena orang ketiga, tapi karena aku sendiri yang gak pernah benar-benar hadir. Bayangin Pak, suatu malam aku pulang kerja hampir jam 11, hujan gerimis, jaketku basah, rambutku lepek, dan mataku merah karena seharian di depan laptop. Aku buka pintu rumah pelan-pelan. Lampu ruang tamu sudah dimatikan. Suamiku, Arif, tertidur miring membelakangi aku di kasur kecil kami. Di sampingnya, HP menyala sebentar. Ada notifikasi pesan masuk. Nama pengirimnya, Bu Rina. Saat itu jantungku langsung berdegup kencang. Siapa Bu Rina? Kenapa dia chat suamiku hampir tengah malam? Aku berdiri lama di ambang pintu kamar, menatap punggung suamiku yang pelan naik turun. Dan di kepalaku cuma ada satu kalimat. Aku gak bisa membahagiakan suamiku, dan akhirnya suamiku babak 2 pembukaan. Kenalan dulu sama aku dan hidupku yang terlalu sibuk. Aku cerita ya Pak, biar Bapak bisa bayangin jelas. Aku dan Arif tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran Bekasi, di gang sempit yang kalau 2 motor berpapasan harus pelan-pelan. Dari depan rumah kami biasa saja. Tembok luar warna krem agak pudar. Pagar besi hitam yang sudah mulai berkarat. Pot tanaman lidah mertua yang kadang kering karena aku lupa nyiram. Pagi-pagi, gang itu ramai suara. Tukang sayur lewat, ibu-ibu nyapu, anak kecil lari-larian. Tapi aku jarang menikmati pemandangan itu. Rutinitas aku, jam 5 subuh aku bangun, langsung ke dapur. Air panas mendidih di panci kecil. Aku seduh kopi saset buat suamiku. Aku goreng telur ceplok, kadang kalau sempat aku tumis sayur. Arif biasanya sudah duduk di kursi kayu dekat dapur, rambutnya masih acak-acakan, kaos oblong dan sarung. Dia selalu bilang, "Pagi sayang, capekmu istirahat dulu nggak?" Aku cuma senyum tipis. "Nanti aja istirahatnya kalau sudah pensiun Rif. Sekarang kerja dulu." Jam 6, aku sudah siap. Kemeja putih, celana bahan hitam, tas jinjing berisi laptop dan berkas, wajah yang disamarkan bedak tipis. Aku kerja di Jakarta, di sebuah kantor konsultan. Banyak angka, banyak file, banyak meeting. Bapak-bapak pasti tahu, ya, kerja di Jakarta itu macet, deadline, bos maunya cepat. Pulangnya jarang tenggo. Arif beda. Dia kerja sebagai teknisi AC panggilan. Kadang seharian dia keliling naik motor tua kami, ketemu pelanggan yang AC-nya rusak. Kadang juga sepi,
nggak ada order sama sekali. Bedanya lagi, aku sibuk di depan layar, dia sibuk di lapangan. Tapi yang paling terasa, aku sibuk ngejar target kantor. Dia sibuk ngejar hatiku yang makin lama makin jauh. Dulu kami sesederhana itu. Sebelum nikah, kami romantis dengan cara sederhana. Pacaran cuma makan di warteg, minum es teh manis berdua. Dia sering bilang, nanti kalau kita sudah nikah, aku pengen kamu nggak usah kerja terlalu capek, buka usaha kecil di rumah kek, bikin kue kayak yang kamu suka. Aku cuma ketawa, kamu lucu, zaman sekarang cewek juga harus kuat cari duit. Biar nggak bergantung. Arif manggut-manggut, tapi matanya selalu kelihatan khawatir. Mungkin dari dulu dia sudah takut. Nanti kalau aku terlalu sibuk, aku lupa caranya pulang. Babak 3, ketegangan meningkat. Pelan-pelan kami jadi seperti dua orang asing. Semakin lama, kerjaanku makin gila. Target naik. Deadline makin mepet. Klien makin rewel. Jam pulang kantor jam 5, itu cuma teori. Praktiknya, jam 8 baru beres, jam 9 baru sampai stasiun, jam 10 baru jejak kaki di rumah. Pernah nggak Pak, Bapak pulang ke rumah, tapi rasanya seperti tamu? Itu yang aku rasakan. Aku masuk rumah, Arif kadang sudah tidur. TV masih menyala, piring di meja belum dicuci. Aku lepas sepatu pelan-pelan. Taruh tas, mandi cepat. Lalu rebahan di ujung kasur, pelan-pelan menghindari guncangan biar dia nggak kebangun. Tapi sebenarnya, dia selalu bangun. Sudah pulang sayang? Suaranya pelan, serak. Iya, maaf ya pulangnya malam terus. Kerjaanmu nggak ada habisnya ya. Namanya juga cari uang Rif, buat masa depan kita. Dia diam, cuma menarik napas panjang. Makin lama, obrolan kami tinggal hal-hal praktis. Besok kamu bayar listrik ya. Sabun habis. Kalau ada tukang galon lewat, tolong panggil. Jarang sekali aku tanya, hari ini kamu capek enggak? Tadi kamu makan apa? Ada apa-apa di jalan? Padahal dia sering cerita dulu, kalau ada pelanggan galak, kalau motornya mogok, kalau dia lihat sunset bagus saat di proyek. Sekarang, dia seperti belajar memendam semuanya sendiri. Arif mulai sering pergi malam-malam. Suatu malam, aku pulang jam 9. Arif nggak ada. Di meja cuman ada kertas kecil, tulisannya, aku keluar sebentar. Aku lihat jam, 8:30 lewat. Keluar kemana malam-malam gini? Pikirku, aku cuci piring, beberes sebentar, lalu duduk di sofa. Setengah jam, 1 jam, dia belum pulang. HP-ku bunyi. Chat dari Arif. Aku pulang agak malam ya sayang. Ada urusan. Urusan apa? Aku nggak tanya. Aku cuman ngetik, iya. Tapi di dalam hati, rasa nggak enak itu mulai datang. Bapak pernah nggak merasa gitu? Tiba-tiba curiga, tiba-tiba takut, tapi nggak punya bukti. Besok-besoknya kejadian lagi. Hari kerja, malam-malam, Arif keluar. Kadang pulang jam 11, kadang lewat tengah malam. Wajahnya capek, tapi seperti habis melakukan sesuatu yang aku nggak ngerti. HP dan Bu Rina. Awalnya HP Arif biasa aja. Dia sering taruh di meja, di samping kasur, nggak dikunci. Tapi beberapa minggu terakhir, aku perhatiin dia jadi lebih sering pegang HP. Kalau ada notifikasi masuk, dia cepat-cepat cek lalu balas. Kadang senyum dikit. Aku pura-pura nggak lihat, tapi dari sudut mata, aku tangkap semuanya. Hati perempuan kan peka, ya Pak. Sampai satu malam itu, malam hujan gerimis, aku pulang hampir jam 11. Aku berdiri di ambang pintu kamar, memandangi Arif yang tidur. HP-nya menyala sebentar. Ada pesan WhatsApp masuk.
Terima kasih ya Pak Arif, sudah bantu lagi malam ini Bu Rina. Dadaku langsung sesak. Bu Rina, siapa ini? Kenapa bilang lagi? Kenapa malam-malam? Kepala aku langsung penuh bayangan. Mungkin dia janda kaya. Mungkin dia pelanggan ASI yang kesepian. Mungkin dia suka suamiku yang sabar. Aku duduk di ujung kasur, memandang punggung Arif yang menghadap tembok. Aku sadar satu hal yang pahit. Selama ini aku sibuk cari uang buat masa depan, tapi aku lupa, mungkin suamiku cuma pengen aku ada di sampingnya sekarang. Air mataku pelan-pelan turun. Aku tahan, takutnya dia bangun. Tapi dia tetap diam. Napasnya tetap teratur. Pertengkaran pertama. Besoknya saat sarapan, aku nggak bisa pura-pura lagi. Rif, kataku pelan. Bu Rina itu siapa? Sendoknya berhenti di tengah jalan. Dia angkat kepala, keningnya berkerut. Kenapa? Tadi malam aku lihat WhatsApp masuk. Kamu sering bantu dia malam-malam ya? Dia diam beberapa detik. Lalu dia cuma bilang, dia orang yang minta tolong aku, cuma itu. Jawaban yang terlalu pendek untuk rasa takut yang terlalu besar di dalam dadaku. Kamu suka sama dia? Nis, kamu nggak bahagia sama aku ya? Aku tahu aku sibuk, aku tahu aku jarang di rumah, tapi kamu nggak boleh sembarang dekat sama perempuan lain. Nada suaraku naik. Aku bahkan kaget sama diriku sendiri. Arif cuma menarik napas panjang. Kamu capek, Nis. Kita ngomong nanti aja kalau kamu sudah tenang. Dia bangun, cuci piring, pakai jaket, dan keluar rumah. Tanpa satupun kalimat, aku sayang kamu. Tanpa satupun pelukan. Dan di situ, aku merasa seperti orang yang pelan-pelan ditinggal. Babak 4 klimaks dan twist. Malam ketika aku pikir semuanya berakhir, beberapa hari setelah pertengkaran itu, suasana rumah benar-benar dingin. Kami ngomong seperlunya saja. Sorot mata Arif seperti menjauh. Aku makin tenggelam dalam kerjaan. Seolah-olah kalau aku sibuk, aku nggak perlu mikir tentang kemungkinan suamiku berpindah hati sampai hari Jumat itu. Di kantor, aku tiba-tiba pusing, leher kaku, mata perih. Bosku bilang, kamu pulang aja Nis, muka kamu udah kayak mau pingsan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku pulang jam 5 sore. Langit masih terang, jalanan belum terlalu padat. Dalam hati, aku mikir, mungkin ini kesempatan. Aku masakin dia, aku minta maaf, kita ngobrol. Aku mampir ke tukang sayur, beli ayam, cabai, tomat. Aku mau masak ayam kecap kesukaannya. Rumah yang kosong dan secarik kertas. Aku sampai di gang rumah. Hati deg-degan, tapi ada harapan. Aku bayangin Arif buka pintu, kaget lihat aku pulang cepat. Lalu kami makan bareng. Tapi begitu aku buka pintu, rumah sepi. Nggak ada sandal Arif di depan pintu. Nggak ada suara TV. Nggak ada suara keran. Di meja makan cuman ada satu hal. Secarik kertas yang dilipat 2. Tanganku gemetar waktu ambil kertas itu. Di dalamnya tertulis, Nisa, maaf kalau selama ini aku bikin kamu tambah capek. Kalau kamu pulang dan aku nggak di rumah. Aku cuma pengen kamu tahu satu hal. Aku cuma pengen kamu bahagia, Arif. Dunia rasanya berhenti. Kaki aku lemas. Kertas itu jatuh ke lantai. Pengen aku bahagia, ulangku dalam hati. Dia pergi kemana? Sama siapa? Sama Bu Rina. Dalam kepalaku, semua kemungkinan buruk berputar cepat. Apa ini artinya dia pergi selamanya? Apa dia ninggalin aku? Apa dia lari sama perempuan lain? Tanpa pikir panjang, aku ambil HP dan telepon dia. Nada sambung, nggak diangkat. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tetap nggak diangkat. Aku ambil jaket, nyalain motor, dan keluar gang tanpa arah jelas. Yang aku tahu, aku harus cari dia.
di bengkel langganannya, di warung kopi biasa, dia nongkrong, di rumah temannya. Nggak ada. Sampai HP-ku bunyi. Pesan dari nomor yang nggak aku kenal. Mbak Nisa, ini Bu Rina. Mbak bisa datang ke ruko kecil dekat pertigaan jalan raya. Arif ada di sini. Jantungku rasanya turun ke perut. Tangan dingin, kepala pening, tapi aku gas motor ke arah pertigaan itu. Dalam hati aku cuma bisa berdoa pelan. Ya Allah, apapun yang aku lihat nanti, kuatkan aku. Fakta mengejutkan, ruko kecil itu ada di deretan toko yang mulai tutup. Pintunya kaca, tirainya belum dipasang. Di atas masih ada bekas papan nama lama yang nyaris copot. Tapi dari luar, aku lihat lampu di dalamnya terang. Dan di kaca ada kertas A4 ditempel dengan selotip. Tulisannya besar-besar. Coffee kue rumahan coming soon. Aku melangkah pelan masuk. Pintu berbunyi keriit pelan. Di dalam aku lihat Arif berdiri dengan kaos hitam penuh noda cat. Seorang perempuan parubaya berhijab. Senyum hangat mungkin itu Bu Rina. Di dinding ada cat warna krem yang belum kering. Di sudut ruangan ada meja kayu kecil dan 2 kursi. Dengan taplak bunga-bunga seperti yang sering aku lihat di Pinterest. Arif menoleh. Wajahnya kaget campur panik. Nis, aku hampir gak bisa ngomong. Ini apa? Tanyaku, suara bergetar. Kamu sama Bu Rina di sini tiap malam ngapain, Rif? Bu Rina cepat-cepat mendekat, angkat kedua tangan. Mbak Nisa, jangan salah paham dulu ya. Saya ini janda pemilik ruko ini. Saya yang minta bantuan suami Mbak. Dia yang betulin AC, benerin lampu, ngecat, dan beresin semua. Soalnya, dia menoleh ke Arif, seolah ngasih izin untuk jujur. Arif menghela napas panjang. Matanya merah, bukan karena marah, tapi seperti menahan sesuatu dari lama. Pelan-pelan dia ambil sesuatu dari meja. Sebuah papan kayu kecil dengan tulisan tangan yang belum rapi tapi penuh usaha. Di papan itu tertulis, Warung Kopi Nisa, rumah kecil, rasa hangat. Aku terdiam. Dunia sunyi. Suara motor di luar, suara orang lewat, semua seakan hilang. Aku nggak selingkuh, Nis. Suara Arif pelan, serak. Aku cuma berusaha mewujudkan mimpi lamamu. Kenangan yang aku lupakan. Beberapa tahun lalu, sebelum aku tenggelam dalam kerjaan, aku pernah bilang sambil bercanda, waktu kami makan gorengan di depan rumah. Aku pengen banget punya warung kopi kecil gitu, Rif. Yang jualan kue buatan sendiri, kopi panas, tempat orang bisa cerita. Namanya Warung Kopi Nisa. Arif waktu itu ketawa. Boleh, nanti kalau ada rezeki kita bikin, biar kamu nggak capek terus di kantor. Ternyata dia nggak lupa. Aku yang lupa. Arif menatapku dalam-dalam. Beberapa bulan ini, aku ngerasa kamu makin jauh. Kamu selalu capek, selalu stres, selalu ngomong soal target. Aku nggak bisa bantu apa-apa di kantormu. Tapi aku pikir, mungkin aku bisa bantu kamu keluar dari sana. Jadi aku kerja ekstra malam-malam, benerin ruko ini untuk kamu. Bu Rina ini pemilik ruko yang mau sewain murah karena dia kasihan sama kita. Bu Rina mengangguk pelan. Saya lihat Pak Arif orangnya baik, sayang keluarga. Saya juga janda, Mbah. Anak-anak sudah pada merantau. Saya cuma pengen bantu. Aku merasa kecil, sangat kecil. Selama ini aku curiga. Aku marah. Aku merasa paling tersakiti. Padahal, di balik semua itu, suamiku lagi berusaha bikin rumah kedua buat mimpi aku sendiri. Air mataku turun deras tanpa bisa kutahan. Rif, kenapa kamu nggak cerita? Kapan aku harus cerita, Nis? Suaranya lirih. Setiap kali kamu pulang, kamu capek. Yang kamu pikir cuma laptop dan laporan.
Aku takut kalau aku cerita, kamu anggap ini beban baru. Jadi aku simpan. Aku pengen kasih kamu surprise. Dia tersenyum miris. Tapi kayaknya aku malah bikin kamu tambah jauh ya. Ending romantis tapi menggantung. Aku melangkah pelan, mendekat ke dia. Rasanya seperti mendekat ke orang yang sudah lama aku kenal, tapi juga terasa asing karena aku nggak benar-benar melihatnya selama ini. Aku pegang papan kayu di tangannya, mengusap tulisan namaku di situ. Warung kopi Nisa, gumamku pelan. Rumah kecil, rasa hangat. Aku menatap matanya yang sudah berkaca-kaca. Maafkan aku, Rif, kataku. Aku terlalu sibuk jadi istri yang cari uang, sampai aku lupa jadi istri yang duduk di sebelahmu. Arif menggeleng pelan. Aku juga salah. Aku harusnya nggak diam aja. Harusnya aku tarik kamu pulang, bukan cuma nunggu di rumah. Kami berdiri di tengah ruko itu yang masih bau cat dan semen. Lampu di atas kepala sedikit berkedip, angin malam masuk dari pintu yang belum terpasang tirai. Bu Rina tersenyum kecil lalu mundur ke belakang. Kalau begitu saya tinggal dulu ya, biar kalian ngobrol berdua. Pintu ruko ditutup pelan dari luar. Kini tinggal kami berdua. Aku duduk di kursi kayu, menatap sekeliling. Di sudut ruangan, aku bisa bayangin ada etalase kecil isi kue. Di dekat pintu ada papan menu sederhana. Di meja, 2 cangkir kopi panas. Rif, kataku pelan. Kalau warung ini jadi buka, aku harus gimana? Dia tersenyum, kali ini lebih hangat. Kamu yang jawab sendiri, Nis. Kamu yang paling tahu mana yang bikin kamu benar-benar bahagia. Aku menatap kedua tanganku. Di jari manisku, cincin kawin yang sudah mulai longgar karena aku agak kurusan. Pernah nggak, Pak, Bapak berdiri di depan pilihan besar dalam hidup? Tetap di pekerjaan yang bikin bangga orang lain, tapi mengikis hati. Atau pelan-pelan berani ambil langkah baru demi orang yang diam-diam selama ini berjuang buat Bapak. Aku menghela napas panjang. Di luar, lampu jalan mulai menyala. Langit berubah jadi ungu tua dengan sedikit sisa cahaya oranye di pinggir. Aku menatap Arif lagi. Aku nggak janji langsung berhenti kerja sekarang, kataku jujur, tapi aku janji satu hal. Aku akan belajar pulang lebih cepat. Aku akan belajar dengar kamu dulu sebelum dengar suara notifikasi email. Arif tertawa kecil, matanya basah. Itu saja aku sudah bahagia, Nis. Dia mendekat, menggenggam tanganku. Genggaman yang hangat yang dulu sering aku abaikan karena sibuk dengan layar. Di kepalaku, kalimat di awal cerita kembali terputar. Aku nggak bisa membahagiakan suamiku, dan akhirnya suamiku. Kini kalimat itu seolah berubah sendiri di dalam hati. Aku hampir kehilangan suamiku, tapi akhirnya suamiku mengajarkanku bahwa bahagia itu bukan hanya soal uang, tapi soal siapa yang kita genggam saat uang itu nggak ada. Aku tersenyum kecil ke arah kamera imajiner yang sedang merekam cerita ini untuk bapak-bapak yang menonton. Jadi Pak, kalau Bapak lagi nonton ini sambil rebahan, sambil ngerokok, sambil mikir istri Bapak terlalu sibuk atau terlalu cerewet, coba tanya pelan-pelan ke diri sendiri. Sudahkah Bapak bilang apa yang Bapak rasakan? Sudahkah Bapak pegang tangannya dan bilang, aku cuma pengen kamu ada di sini? Karena kadang, kita bukan gak bisa membahagiakan pasangan. Kita cuma lupa caranya saling mendekat lagi. Malam itu, di ruko kecil yang belum jadi, aku dan Arif duduk berdampingan di kursi kayu. Kami belum tahu apakah warung kopi Nisa akan benar-benar buka, apakah aku akan berani resign, apakah hidup akan semudah bayangan kami. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami benar-benar bicara. Kami benar-benar saling melihat. Dan mungkin disitulah bahagia mulai pelan-pelan datang lagi. Masih banyak pertanyaan di depan, masih banyak keputusan yang harus kami ambil.
Tapi kalau bapak tanya, gimana kelanjutan cerita kamu, Nis? Aku cuma bisa jawab sambil tersenyum. Doakan saja, Pak. Semoga kali ini aku benar-benar bisa membahagiakan suamiku tanpa harus kehilangan diriku sendiri.